Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke WH Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Dua minggu sebelumnya saya sudah mengupload video tentang definisi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Nah, hari ini adalah yang pertidaksamaan nilai mutlaknya. Ini adalah video ketiga tentang nilai mutlak. Ya, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini ada tambahan dua definisi lagi. Untuk yang lebih besar daripada A, mutlak X yang lebih besar daripada A, mau pakai sama dengan ataupun tidak masalah. Itu jawabannya selalu pakai atau, yaitu X lebih kecil atau sama dengan negatif A, atau X lebih besar sama dengan A. Ini untuk yang lebih besar, dia pakai atau. Yang kedua, kalau untuk lebih kecil, untuk mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka X terletak di antara negatif A sampai A. Kalau tadi lebih besar pakai atau, kalau lebih kecil dia pakai di antara, seperti itu. Nah, nanti contoh soal untuk lebih mantapnya, atau nanti. Selanjutnya, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan persamaan nilai mutlak. Bedanya kalau pertidaksamaan dia menggunakan tanda ketaksamaan, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini bentuk umumnya sama juga, ada tiga. Yang pertama, ketika dia ada yang mutlak dan ada konstanta, angka biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ketika yang kedua-duanya mengandung mutlak dan kedua-duanya mengandung X. Kalau yang tadi di sini, ini konstanta, tidak mengandung variabel. Yang di sini, dua-duanya mengandung mutlak dan dua-duanya mengandung variabel. Kemudian yang terakhir, ada yang mutlaknya mengandung variabel dan ada juga yang variabelnya tidak mengandung mutlak. Ya, variabelnya di luar tanda mutlak. Ada juga yang di dalam tanda mutlak. Nah, ini hampir sama cara pengerjaannya dengan yang persamaan nilai mutlak kemarin. Ada tiga cara untuk menyelesaikannya. Pertama, menggunakan definisi tadi yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Itu digunakan untuk yang mutlak dan selain itu adalah konstanta. Ada yang mengandung mutlak dan ada yang konstanta, tidak mengandung variabel. Ini kita menggunakan definisi yang tadi di atas. Kemudian yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Ini ketika kedua-duanya mengandung mutlak. Ketika kiri dan kanan tanda pertidaksamaan itu mengandung mutlak dan di dalam mutlaknya sama-sama mengandung variabel. Kemudian yang terakhir, menggunakan analisis nilai X. Ini yang sedikit agak panjang. Ini semua bentuk bisa, cuma agak sedikit rumit, agak sedikit panjang. Jadi ini biasa kita gunakan ketika bentuknya adalah mutlak Fx lebih besar sama dengan Gx, atau mutlak Fx lebih kecil sama dengan Gx. Artinya ada yang variabel di dalam mutlak dan ada juga variabelnya yang di luar mutlak. Itu yang kita biasa gunakan yang ini. Tapi sebenarnya semua bentuk bisa menggunakan analisis nilai X, cuma agak sedikit panjang penyelesaiannya. Ya, untuk lebih mantapkannya, sekarang saya jelaskan contoh soal. Ada tiga contoh soal yang sudah siap di sini. Nah, ini tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 3X min 7 lebih besar dari 5 dan mutlak 3 min 2X lebih kecil sama dengan 11. Satu hal yang harus kalian ingat, kalau ada pertidaksamaan, misalnya min 2X lebih besar daripada 8. Berarti ini kan nanti akan sama-sama dibagi min 2 kan, atau X ini akan menjadi 8 dibagi negatif 2. Nah, ingat, jika pembaginya negatif, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Ini yang harus kalian ingat. Karena ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Setiap pembagi negatif, ini maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Kalau lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Tapi kalau yang negatif itu yang di pembilang, misalnya seperti ini, maka ini akan menjadi X min 8 dibagi 2. Ini tanda tidak perlu dibalik. Kenapa? Karena yang pembaginya positif walaupun pembilangnya negatif. Yang penting itu pembaginya ini. Kalau yang penyebutnya negatif, tanda wajib dibalik. Kalau penyebutnya positif, tanda tidak perlu dibalik walaupun pembilangnya negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Ini ada mutlak 3X min 7 lebih besar dari 5 dan mutlak 3 min 2X lebih kecil sama dengan 11. Nah, ingat tadi definisi, kita punya tambahan definisi. Jika mutlak X lebih besar daripada A, maka ini akan terjadi X lebih kecil daripada min A atau X lebih besar daripada A.
Kemudian yang kedua, kita punya definisi lagi, jika mutlak X lebih kecil daripada A, maka X terletak di antara negatif A dan A. Kalau tandanya di sini pakai sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan, tidak usah pakai sama dengan. Nah, ini ada mutlak 3X min 7 lebih besar daripada 5. Berarti pakai definisi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, kita menggunakan definisi yang pertama, karena ini lebih besar. Maka apa yang terjadi? Maka X ini lebih kecil daripada min A, berarti X-nya ini kan 3X min 7 ya. Berarti ini 3X min 7 lebih kecil daripada min 5, atau 3X min 7 lebih besar daripada 5. Satunya min, satunya plus. Tandanya lebih kecil, tandanya lebih besar. Sama seperti ini. Maka didapat 3X lebih kecil dari min 5 tambah 7. Maka 3X lebih kecil daripada 2. X lebih kecil daripada 2/3. Yang di sini 3X lebih besar dari 5 tambah 7. 3X lebih besar daripada 12. X lebih besar daripada 12 dibagi 3, atau X lebih besar daripada 4. Inilah jawaban untuk yang soal pertama. Nah, kemudian gimana untuk soal yang kedua? Soal yang kedua itu tandanya adalah lebih kecil. Nah, jika ada yang lebih kecil, maka ini kita pakai konsep definisi yang kedua, yaitu pakai antara. Ini mutlak 3 min 2X lebih kecil sama dengan 11. Maka X-nya ini kan 3 min 2X ya. Di sini yang sebagai X di sini adalah 3 min 2X. Berarti 3 min 2X itu terletak di antara min 11 dengan 11. Ya, satunya min, satunya plus. Nah, ini kan kita mau sisakan X saja seperti ini. Tapi ini ada 3-nya. Berarti 3 ini biar hilang diapakan? Kita kurangkan 3. Ya, betul. Kalau kita kurangkan 3 yang tengah, maka yang kiri dan kanan juga harus kita kurangkan 3. Kalau tidak dikurangkan nanti nilainya berubah. Kalau dikurangkan yang tengah, maka kiri kanan harus dikurangkan juga dengan bilangan yang sama. Kalau di tengahnya juga ditambahkan bilangan yang sama, maka kiri dan kanan juga harus ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, ini berapa? Min 11 kurang 3 berarti min 14. Ini sisanya adalah min 2X. Kalau 3 kurang 3 kan habis. 11 kurang 3 itu adalah 8. Nah, ini sekarang ini kan kita mau hilangkan min 2-nya. Min 2X ini biar sisa X, supaya sisa X, maka min 2-nya kita bagi, jangan dikurang lagi, karena di sini operasinya bukan penjumlahan pengurangan seperti yang tadi. Ini kan min 2 kali X sebenarnya. Ya. Kita bagi berapa? Kita bagi min 2 karena koefisiennya min 2. Kalau di sini koefisiennya 5, kita bagi 5 seperti itu. Kalau dibagi dengan min 2, ini jawabannya berapa? 7, ini X, ini 4. Ingat, jika dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, tapi kita menulisnya jangan seperti ini. Ya, dalam kaidah matematika, penulisannya itu yang lebih kecil di sebelah kiri. Ya, tanda seperti ini. Ya, X terletak di antara 4 sampai 7. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk bentuk umum yang pertama. Selanjutnya, untuk bentuk umum yang kedua. Nah, kalau yang di sini mengandung mutlak di kedua ruasnya. Nah, di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda pertidaksamaan. Nah, ini yang harus kalian ingat adalah seperti persamaan kemarin, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Kalian harus ingat. Faktornya apa? Ini namanya selisih 2 kuadrat. Di MTS kelas 8 atau di SMP kelas 8 bagi yang SMP. Nah, ini faktornya adalah A min B dan A plus B. Ingat. Ini sekarang kita simpan yang itu. Nah, untuk yang seperti ini, mutlak 3X min 7 lebih besar dari mutlak 2X plus 4. Nah, ini untuk cara menyelesaikannya adalah kedua ruasnya kita kuadratkan. Buka mutlaknya dan kedua ruasnya kita kuadratkan. Ini sudah saya jelaskan di materi tentang persamaan. Ada penjelasannya di situ. Ada sifat-sifatnya juga di situ. Nah, di sini supaya enak, ini kita pindah ke sebelah kiri. Ini akan menjadi 3X min 7 pangkat 2 dikurangi 2X plus 4 pangkat 2 lebih besar daripada 0. Nah, seperti tadi, A kuadrat min B kuadrat. Anggap ini sebagai A.
dan ini sebagai B. A kuadrat min B kuadrat, maka faktornya adalah A min B A plus B. Maka ini faktornya akan menjadi A min B dan A plus B, seperti itu. Ya. Ya, ini itu gunanya tadi selisih 2 kuadrat ini. Nah, sekarang kita buka. Ingat, kalau membuka kurung ini, tanda minus ini harus dikalikan masuk atau kali pelangi. Karena dia minus. Kalau positif tidak masalah, mau dikalikan mau enggak, hasilnya sama aja. Ya, ini jadinya min kali plus min. Min kali plus juga min. Iya. Ini kita buka 3x min 7 ini, kalau mau enggak dikalikan juga tidak masalah, langsung aja ikutin tanda yang di sini. Nah, ini kita kumpulkan 3x dikurangi 2x, x min 7 dikurangi 4, itu min 11. Kemudian 3x ditambah 2x, 5x min 7 tambah 4, itu akan menjadi min berapa? Min 3. Lebih besar daripada 0. Nah, makanya akan didapatkan x min 11 sama dengan 0 atau 5x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 11 dan x-nya sama dengan 3/5. Nah, di sini udah ketemu x-nya. Apakah ini langsung jawabannya? Tidak. Ingat, ini adalah pertidaksamaan. Untuk menyelesaikannya, kalian harus buat garis bilangan dulu. Masih ingat garis bilangan ya? Di MTS atau di SMP diajarkan juga. Sekarang letakkan dua angka ini pada garis bilangan. Mana lebih kecil, di 11 dengan 3/5? Otomatis 3/5, berarti sini 3/5. Di sini adalah 11. Nah, sekarang di garis bilangan ini terbentuklah 3 daerah, yaitu di sebelah kanannya 11, antara 3/5 dengan 11, dan sebelah kirinya 3/5. Sekarang di sini di sebelah kiri 3/5 ada angka berapa aja? Ada angka banyak ya, perperan bisa juga 0, min 1, min 2. Kita pakai perwakilan 0. Di antara 3/5 sampai 11 ada angka berapa aja? Banyak, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 10. Terserah pakai berapa. Kita coba pakai 5. Kemudian di kanannya 11 ada 12, 13, 14, kita pakai 12 sebagai perwakilan. Ya. Nah, angka-angka perwakilan ini kita masukin ke sini, x min 11 dan 5x min 3. Kita uji apakah hasilnya lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang 0. 0 kurang 11 itu berapa? Min 11. Ya. Min. Sini min. 5x 5 kali 0 kan 0. Sini min 3. Berarti min tadi min. Min kali min plus, maka di sini akan menjadi plus. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau 5. 5 kurang 11 min. Ya, di sini min. 5 kali 5 25 kurang 3 itu positif. Min kali plus min. Ya. Sekarang 12. 12 kurang 11 plus. 12 kali 5 ya 60 kurang 3 plus juga. Ya. Plus kali plus plus, maka di sini hasilnya adalah positif. Ya. Yang diminta yang lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 itu plus atau min? Ya jelas yang plus. Maka jawabannya sebelah kiri 3/5 dan sebelah kanan 11. Nah, sebelah kiri 3/5 berarti itu lebih kecil daripada 3/5, atau sebelah kanannya 11 berarti lebih besar, seperti itu. Maka jawabannya seperti ini. Ya, ini untuk bentuk yang kedua. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ada mutlaknya dan ada yang mutlak dan ada yang tidak. Tapi yang tidak mengandung mutlak itu mengandung variabel. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini kita menggunakan analisis nilai X. Sudah saya jelaskan juga di persamaan nilai mutlak. Langkah awalnya adalah cari pembuat nolnya. Ya, cari pembuat nol yang mana? Yang memiliki mutlak, berarti yang 2x min 1. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Nah, kemudian setelah itu kita buat garis bilangan. Kita letakkan 1/2 di garis bilangannya. Nah, di sini ada dua buah daerah yang dibentuk oleh garis bilangan ini. Pertama, kirinya 1/2 dan yang kedua kanannya 1/2. Yang di kirinya berarti lebih kecil.
yang di kanannya berarti lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian kita buka pakai definisi. Ya, masih ingat ya? Kalau udah lupa, silakan dibuka video untuk persamaan nilai mutlak. Di situ udah ada penjelasannya detail. Sekarang saya tidak terlalu jelaskan secara mendetail karena ini ada video yang ketiga dalam bab ini. Nah, 2x mutlak 2x min 1 itu jawabannya adalah 2x min 1 dan min 2x min 1. Ini 2x min 1 untuk 2x min 1 lebih besar sama dengan 0, atau 2x lebih besar daripada 1, atau x lebih besar daripada 1/2. Kemudian yang di bawahnya ini untuk 2x min 1 yang lebih kecil daripada 0, atau 2x lebih kecil dari 1, atau x lebih kecil daripada 1/2. Nah, sekarang kita analisis nilai x-nya. Ini kan ada dua buah interval, berarti interval yang pertama ini untuk x lebih kecil daripada 1/2. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Untuk membuka mutlak 2x min 1 ini, kita pakai interval yang mana? Kita pakai fungsi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kita pakai yang bawah, karena ini pas nih. X lebih kecil dari setengah, ini x lebih kecil dari setengah. Maka dia akan menjadi min 2x min 1 lebih besar dari 5 min x. Ini kalikan ke dalam, min 2x plus 1, ini 5 min x. X-nya dikumpulkan, min 2x plus x lebih besar daripada 5 kurang 1. Ini berapa? Ini akan menjadi min x lebih besar daripada 4. Nah, ini kita bawa ke kiri, ke kanan min 1-nya. Berarti atau kita bagi, sama-sama bagi dengan min 1. Maka hasilnya x, ini min 4. Ingat, tanda harus dibalik karena dibagi dengan negatif. Nah, setelah ini gimana? Selesai nggak? Belum. Kita buatkan garis bilangan lagi. Ya, tadi ada setengah, sini ada min 4. Mana kecilan min 4 dengan setengah? Awas, jangan sampai salah. Yang lebih kecil adalah min 4. Walaupun ini setengah, karena dia positif. Kalau 4-nya itu negatif. Nah, x-nya lebih kecil dari setengah. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. X-nya lebih kecil dari min 4. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Nah, di sini ada irisannya. Irisannya di sebelah sini. Kalau tidak beririsan, maka jawabannya himpunan kosong. Tapi kalau ada irisannya, maka itulah jawabannya. X lebih kecil dari min 4. Ketemu 1. Sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua itu untuk x lebih besar daripada 1/2. Ini kan tadi kan yang sebelah sini, sekarang yang sebelah sini. Nah, untuk yang lebih besar daripada lebih besar daripada setengah, kita pakai fungsi yang mana? Yang atas apa yang bawah? Jelas yang atas, karena ini yang pas x-nya lebih besar daripada setengah. Maka kita ambil yang 2x min 1. Maka didapat 2x min 1 lebih besar dari 5 min x. Kumpulkan x sama x. 2x tambah x lebih besar dari 5 tambah 1. Berarti 3x lebih besar dari 6. X lebih besar daripada 6 bagi 3, 2. Tidak perlu balik tanda karena semuanya positif. Nah, ini sekarang kita buat garis bilangan lagi. Ya, letakkan setengah sama 2. Mana besaran sekarang setengah sama 2? Jelas besaran 2. Berarti setengahnya di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Ini lebih besar berarti ke kanan. Ini juga lebih besar, maka ini ke kanan. Ya, irisannya mana? Iya, irisannya jelas di sebelah sini. Maka ini jawabannya adalah x lebih besar daripada 2. Nah, sekarang sudah selesai belum? Belum. Sekarang digabung jawabannya. Ya, gabungkan jawaban yang 1 dan 2. Ya. Anggap ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Kalau ada 3 interval, gabungkan 1, 2, dan 3-nya. Gabungkan di garis bilangan. Ya, ini di sini min 4, di sini 2. X lebih kecil dari min 4, berarti dia ke kiri. X lebih besar daripada 2, berarti dia ke kanan. Kalau ini nggak perlu pakai irisan, berarti langsung saja jawabannya gabungan daripada intervalnya, yaitu yang pertama x lebih kecil dari min 4 atau x lebih besar daripada 2. Inilah jawaban untuk yang soal tersebut. Ya, saya rasa sudah cukup sekian dari video saya. Semoga bisa dimengerti. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan via WA atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.